saudara kasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di Kristen Inspiratif, dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dawatoni, di mana Pak Dawatoni memberitakan kabar baru, yaitu di mana Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Di mana kita lihat pada hari ini ada berita ataupun demo, yaitu Indonesia gelap. Dan di sini juga Pak Dawatoni membahas tentang reshuffle Kabinet Prabowo yang akan dilakukan bulan Juni, dan itu bakal dia baik-baik saja atau tidak. Kita sebelum ke video ya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di 2 Tawarikh 26 ayat 16 yang berbunyi, ketika sudah kuat ia menjadi tinggi hati sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah. Pembakaran dupa. Artinya dari ibarat sebatang padi yang semakin berisi semakin merunduk, ia seiring bertambahnya berkat semakin membuat diri rendah hati. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Selesai kita ke video bersama Bapak Pendeta Dawatoni. Mari kita simak videonya. Selamat malam Pak Daud. Selamat malam Ibrahim. Oh haleluya. Di mana nih Pak Daud? Di Jambi. Wah, ada apa Pak? KKR. Gimana kabarnya? Thomas di mana Ibrahim? Lagi flight Pak ke Singapura Pak, pelayanan minggu besok. Iya. Kok Ibrahim tidak ikut ke Singapura? Saya khotbah di Tangerang. Iya. Kita doa ya Ibrahim. Kita doa dulu Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas kegelapan. Berkati firman, berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mau tanya apa Ibrahim? Bagaimana sekarang Pak Daud untuk informasi terbaru Pak Daud? Yang jelas, analisa saya, ini kan masa transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo. Ya. Nah, setelah lewat 100 hari, nah kan kinerja semua dicek ulang semua. Nah, tahun ini kelihatannya akan terjadi reshuffle. Reshuffle ya Pak? Oh. Apa aja Pak yang ini? Kenapa di reshuffle? Karena kan semua dilihat dari semua sisi. Presiden lihat kinerja semuanya. Bulan berapa? Dan reshuffle itu terserah presiden ya. Tapi kelihatannya sih bisa sampai sebelum bulan Juli sudah ada reshuffle. Sebelum Juli Pak ya? Tapi ini kan baru analisa perkiraan ya. Perkiraan. Sudah berapa kali sih tepat Pak perkiraan Pak Dawatoni Pak? Karena kenapa bulan Juli? Karena bulan 6 itu kan nanti ada yang namanya adalah penjadwalan utang luar negeri, pembayaran. Nah, cek ulang semua kinerja kuartal pertama, kuartal menuju kuartal kedua. Kan semuanya kan dicek kinerjanya semua. Nah, makanya reshuffle itu bisa terjadi sebelum bulan Juli. Sebelum Juli. Karena kan dilihat nanti juga bulan Maret kinerjanya gimana, waktu lebaran, mudik lebaran. Masalah gas gimana Pak Daud? Nah, itu menjadi pertimbangan semua. Karena menteri itu harus selaras dengan perintah presiden. Karena presiden adalah panglima tertinggi dan harus ngikutin jalur komando selaras dengan presiden. Betul Pak Daud. Tidak boleh berlawanan. Betul. Jadi analisa saya, yang tidak selaras dengan presiden sebelum bulan Juli di reshuffle. Yang jelas saya tidak jadi menteri.
Pak Daud tidak jadi menteri, Pak ya. Kenapa tidak jadi menteri? Heeh. Karena kapasitas saya belum nyampe di situ. Belum sampai, Kemampuan saya belum sampai di situ. belum sampai. Pendidikan saya belum sampai di situ. Yes. Kita harus tahu diri. Tahu diri, Pak ya. Tidak akan jadi menteri. Bagaimana Ibrahim? Luar biasa Pak Dotoni. Jadi kita harus tahu apa? Tahu diri. Ya, tahu diri. Karena apa? Pasti tidak bisa. Pasti nggak bisa Pak ya. Nah, kalau saya Heeh. kan dulu hanya bagian untuk pengamanan khusus. Pengamanan Pak ya. Pengamanan, pengawalan khusus, Heeh. tugas khusus Heeh. untuk menjaga presiden Jaga Pak Presiden. secara senyap dan rahasia. Heeh. Itu selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Nah, dan bersama kawan-kawan juga saya belajar dari One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, di situ kan saya lihat untuk menjadi menteri itu tidak mudah karena mengambil keputusan dan kebijakan. Kebijakan. Betul. Jadi tidak mudah karena itu betul-betul harus menguasai materi, bidang, praktisi. Oh, banyak hal ya Pak. Banyak segala aspek. Banyak aspek yang harus dipelajari Pak ya. Ya, semakin kita tahu di dalam, semakin kita mengerti dan semakin tahu diri. Semakin tahu diri Pak. Jadi saya tidak jadi menteri dan tidak akan jadi menteri sampai meninggal. Gitu Pak. Nah, gimana Ibrahim? Kecuali mujizat Tuhan melebihi Lazarus bangkit. Tidak ada yang mustahil Pak Daud. Bisa jadi menteri Pak Daud. Tidak bisa lah. Jadi analisa saya sebenarnya yang pantas untuk jadi menteri di bidang kesehatan, di bidang apa tuh manajemen, struktur. Nah, itu adalah dokter terawan itu yang pantas untuk jadi menteri. Jadi menteri Pak ya. Karena dia menguasai bidangnya. Yes. Itu dokter terawan. Kira-kira nanti bisa masuk nggak Pak di kabinet Pak pas reshuffle? Dokter terawan saat ini baru saya usulkan. Oh. Okay. Saya usulkan sama teman saya ya untuk disampaikan ke presiden. Yes. Tetapi presiden berkenan atau tidak, nah itu keputusan presiden. Betul. Tapi penting saya sudah mengusulkan. Bagaimana screening Pak Daud ya? Screening Pak Daud. Karena dokter terawan itu punya sejarah dengan saya lama sekali. Apa itu Pak? Waktu dokter terawan mau ngecek kesehatan almarhum Ibu Presiden Ani Yudhoyono, itu screeningnya yang mempelajari riwayat hidupnya dokter terawan sebelum menghadap beliau itu kebetulan saya. Boleh ditanya dokter terawan sendiri. Pak Daud ya. Jadi 2009 waktu itu saya diberi sama Nenggala 1 dan Kopassus untuk menyelidiki mengecek kemampuan, setelah itu kepribadian, terusan riwayat hidup dokter terawan. Nah, waktu itu kalau tidak salah
beliau masih pangkat letnan kolonel. Yes. Jadi yang mengecek Dokter Terawan tuh sebelum menghadap Ibu Presiden itu Ya, Pak. saya. Oh, Pak Dawud ya. Boleh tanyakan Dokter Terawan. Luar biasa, Pak. Itu 2009 letnan kolonel atau kolonel, saya agak lupa ya. Waktu itu saya 2009, Pak disuruh ya. ngecek 2009 ya. 2009. Luar Jadi biasa. saya ngecek RH-nya, riwayat hidupnya, terusan kepribadiannya semua. Oh. Baru saya berkata sama almarhum Ibu Presiden, aman Ibu, silahkan. Baru beliau bisa menghadap. Banyak ya, Pak. Baru beliau bisa apa? Menghadap Menghadap Ibu Presiden. Presiden. Itu 2009 itu. 2009 ya, Pak. Lumayan ndak Ibrahim? Oh, luar biasa, Pak Dawud. Makanya saya kalau dicek kesehatan sama Dokter Terawan, Ya. kontrol atau apapun, gratis. Gratis. Pak Dawud sering kontrol, Pak? Saya kalau khusus untuk kesehatan saya, yang mengecek adalah Dokter Terawan sendiri. Oh, haleluya. Bagaimana Ibrahim? Luar biasa, Pak Dawud. Karena gratis. Karena gratis. Karena apa? Gratis. Nah, jadi Dan berkualitas. saya bulan lalu mengusulkan Dokter Terawan untuk kembali jadi menteri kembali sama Mayor Jenderal Glenny Kerupan yang selalu dekat dan di samping Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk saya minta disampaikan supaya Dokter Terawan kembali jadi menteri kembali. Yes. Nah, bagaimana Ibrahim? Luar biasa, Pak Daud. Berarti kalau Dokter Terawan jadi menteri ini atas usulan Pak Daud nih. Jemaat jadi saksi nih, Pak. Dasarnya apa saya merekomendasi Dokter Terawan? Tidak harus Menteri Kesehatan, bisa menteri apa saja karena kapasitas dia ada dasar dasmil, dasar latihan militer, ladasmil, latihan dasar militer. Jadi Dokter Terawan itu adalah lasdasmilnya, latihan dasar militer, latihan dasar militernya ada. Setelah itu saya lihat riwayat hidupnya dan loyalitas pada negara, kesetiaan pada negara itu sudah teruji. Sudah teruji. Dan di dunia pun diakui, bukan abal-abal. Bukan abal-abal ya, Pak. Penemuannya luar biasa, Pak. Penemuannya, dia inovasinya itu luar biasa. Jadi bulan lalu saya bicara kepada Mayor Jenderal Glenny Kerupan, sahabat dekat Bapak Prabowo Subianto Presiden, dan teman dekat juga dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Glenny Kerupan ini dekat dengan Pak SBY, dekat dengan Pak Prabowo, termasuk Glenny Kerupan ini juga yang punya andil untuk menyatukan Partai Demokrat dengan Gerindra. Demokrat dengan Gerindra, Pak. Karena saya waktu bicara sama Ibas, Edi Baskoro, untuk koalisi Demokrat dengan Gerindra, saya menghubungi Glenny Kerupan untuk koalisi Demokrat Gerindra dibukakan pintu. Langsung buka ya. Nah, itu semua komunikasi saya. Saya dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan tuh banyak sejarahnya. Banyak sejarah, Pak ya. Saya kenal beliau itu 2004. 2004. Sejarahnya waktu itu saya kan dulu dilatih di
ada dasar latihan langsung dari Pramono Edi Wibowo, Jenderal Pramono Edi Wibowo. Nah, saya itu dilatih Pramono Edi Wibowo itu ada latihan negosiasi. Negosiasi. Seperti Nah, apa saya itu, Pak? itu negosiasi pembebasan sandera. Pembebasan sandera. Jadi bagaimana cara menegosiasi. Jadi saya dilatih bagaimana sebagai negosiator itu gimana. Itu dan saya langsung dilatih sama Pramono Edi Wibowo. Pramono Edi Wibowo. Dan saksinya adalah ajudan beliau yang namanya Kusnanto Parman, itu tahu semua. Nah, Oh, jadi yang waktu itu ikut demi kita, Pak ya? karena saya itu langsung dilatih sama Pramono Edi Wibowo sendiri untuk dasar militer. Luar biasa. Supaya saya memiliki jiwa patriotik setia pada negara. Setia pada negara. Sekalipun saya sipil. Sekalipun sipil, luar biasa Pak Daud. Sipil Dan negara. dikasih masukan-masukan tentang pelajaran bagaimana menjadi negosiator dalam suatu operasi khusus gitu. Nah, itu saya dilatih beliau sendiri 2004. Gimana Ibrahim? 2004, luar biasa. Dan itu saksinya ajudan itu adalah Kusnanto dan Parman. Mereka masih hidup dan boleh ditanyakan. Betul, Mas. Orangnya masih hidup Pak ya? Dan boleh ditanyakan. Dan boleh ditanyakan. Bukan. Nah, setelah saya dilatih sama Pramono Edi Wibowo, almarhum Ibu Presiden Ani Yudhoyono menugaskan saya untuk negosiasi dengan pihak Pak Prabowo Subianto. Negosiasi untuk ke pihak Pak Prabowo Subianto itu tahun 2004. Nah, dari Pak Prabowo Subianto, nah dikirimlah yang namanya Mayor Jenderal Geleni Kairupan. Mayor Jenderal. Jadi saya sebagai negosiator yang diutus langsung oleh Ibu Presiden dan perintah dari Pramono Edi Wibowo sebagai negosiator. Waktu itu kasus apa Pak? Pernah dilakukan Pak? Banyak rahasia yang saya tidak boleh bicara. Nggak boleh Pak ya? Itu 2004. Nah, dan itu pertemuan saya dengan Geleni Kairupan, Mayor Jenderal, untuk keamanan dan kestabilan politik di Indonesia. Jadi kami menjalin komunikasi itu hampir sebulan berapa kali pasti ada pertemuan. Itu sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun. Bagaimana Ibrahim? Lumayan enggak Ibrahim? Luar biasa Pak Daud. Kita mendengarnya bangga Pak. Jadi saya itu adalah yang ditugaskan langsung oleh Ibu Presiden, almarhum Ibu Ani Yudhoyono, untuk negosiasi sebagai negosiator ke pihak Pak Prabowo Subianto. Dan ditunjuk langsung saya. Dan saya waktu itu seorang diri. Seorang diri, Pak. Dan dari pihak Pak Prabowo Subianto dikirim sendiri juga yang bernama Mayor Jenderal Geleni Kairupan. Nah, pertemuan itu ada di Pondok Indah. Dan kalau tidak percaya, boleh tanya sendiri orang yang masih hidup. Bagaimana menurut Silakan Ibrahim? Ditanyakan, Pak ya. Kalau nggak percaya, silakan tanya sendiri, Pak. Itu selama 10 tahun. 10 tahun. Nah, setelah Pak SBY
eh, tidak jadi presiden Mhm, karena masa jabatan mhm, 2014, mhm, tapi saya tetap diperintahkan untuk komunikasi terus dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan mhm. dan diperintahkan langsung oleh Jenderal Pramono Edi Wibowo Ya, untuk bergabung untuk membantu Pak Prabowo secara khusus. Jadi saya ditugaskan langsung sama Edi Wibowo dan Ibu Ani Yudhoyono bukan ini. untuk komunikasi terus dengan Mayor Jenderal Glenny Kairupan. Luar biasa Pak Daud. Itu 2014 sampai 2020. 14 sampai 2020. Wah, baru ini Pak berarti ya. Mm-mm. Nah, setelah itu tetap komunikasi terus dengan Mayor Jenderal Glenny Kairupan Mhm. sampai 2024 dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa Pak Daud. Berarti Jadi, masih ada hubungan ya? gimana? Berarti masih ada hubungan ya? Jadi sampai sekarang justru jadi sahabat dekat. Sahabat dekat. Nah, karena dua komandan saya Heeh. sudah dipanggil Tuhan semua, Oh, haleluya. yaitu Ibu Ani Yudhoyono almarhum Mhm. dan Ibu Ani Yudhoyono dan Jenderal Pramono Edi Wibowo. Jenderal Pramono Edi ya. Uh-uh. Luar biasa. Jadi dua komandan saya dipanggil Tuhan Mhm. dan tetap saya menjalankan amanat beliau dan perintah beliau untuk selalu memperhatikan eh, Pak SBY dan SBY. Mas Ahaye dan Ibas. Eh, Karena itu amanat wasiat beliau. wasiat beliau ya Pak. Hmm. Jadi sampai sekarang saya menjalankan apa yang menjadi perintah wasiat adalah amanah dari beliau. Luar biasa. Berarti Pak Daud masih Hmm. bekerja di balik layar ya Pak. Saya sampai sekarang kalau sama Glenny Kerupan itu Hmm. hampir tiap minggu komunikasi. Setiap minggu pasti ada. Pasti komunikasi, pertemuan, Hmm. telepon, Mhm. karena sebagai sahabat 20 tahun. Wah, luar biasa. Lumayan enggak Oh, Ibrahim? lumayan. Luar biasa itu Hmm? Pak. Hmm? Lumayan. Jadi pertama kali sebagai negosiator Negosiator sampai jadi sahabat. jadi sahabat. Bagaimana Ibrahim? Luar biasa Pak. Mm-mm. Dan jadi saya dulu yang latih negosiasi untuk jadi negosiator itu adalah Edi Wibowo sendiri. Almarhum ya Pak. Nah, Luar termasuk biasa. kulit-kulitnya saja, Mhm. dasar-dasar Sandi Yuda. Hmm. Ya, jadi supaya saya paham waktu negosiasi itu. Tapi itu hanya kulit-kulitnya saja. Mhm. Kulit-kulitnya saja. Lumayan, eh, karena saya hanya diberikan sesuai kapasitas saya, sesuai kemampuan saya, kata almarhum Edi Wibowo. Hmm. Sesuai kapasitas. Gimana menurutmu Ibrahim? Luar biasa Pak Daud. Pengalaman yang dahsyat nih Pak. Hmm. Jadi sampai sekarang saya tetap selalu memperhatikan Mhm. Mas Ibas dan Mas Ahaye Hmm. sesuai amanah yang diberikan. Hmm. Berarti Pak Daud tetap melindungi mereka ya Pak. Saat ini saya hanya menunggu apapun Perintah. perintah dari kedua anak ibu itu juga, Ibu Hmm. Ani Yudhoyono. Dahsyat luar biasa. Jadi 20 tahun, lumayan enggak Ibrahim? Lumayan Pak Daud. 20 tahun. Hmm? Pak. Saya Hmm? masih kecil Pak Daud sudah di istana Pak. 20 tahun. Dan dulu bagian negosiator. Negosiator.
Gimana menurutmu Ibrahim? Dahsyat, Pak. Dan Dahsyat, Pak. latihan yang kedua, dikasih latihan kedua, Hmm, strategi analisis ke depan. hmm, Langsung yang melatih Pramono Edi Wibowo, hmm. yang namanya olah yuda, Olah Yuda. memperhitungkan pertempuran Oh. atau membuat strategi. Nah, itu yang ngajar Pramono Edi Wibowo. Hmm, hmm. Tidak lama saya dilatih beliau 10 tahun. Wah, Hmm? 10 tahun itu lama, Pak. Dan saya dulu melekat di sampingnya beliau. Oke. Hmm. Luar biasa. Nah, saya sama beliau itu dari kolonel Jadi kolonel. 2001 waktu jadi ajudan Megawati. Hmm, oke. Jadi 2001 itu saya sudah bersama beliau. 2001. Oh, Hmm. Sampai beliau wafat. sampai wafat. Dan saya selalu ingat kata-katanya beliau, Hmm, kalau kita berkuasa, hmm, jangan sewenang-wenang, hmm. karena masih ada yang maha kuasa. Betul. Dan kalau kita tidak berkuasa, Heeh, jangan bikin masalah, bikin persoalan, heeh. karena kita diawasi sama yang Wah, berkuasa, berkuasa. yaitu penguasa. Kuasa. Luar Yaitu, biasa. jadi jadilah warga yang baik. Warga negara yang baik. Di atas Gimana penguasa masih ada Ibu? penguasa. Hmm. Oke. Hmm. Oke, mantap luar biasa. Kita tanya Pak jawab Pak Dot ya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony di channel Kristen Konspiratif, dan juga saya ucapkan tentunya terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel Kristen Konspiratif yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin membacakan satu ulangan firman Tuhan yang tadi yang ada di 2 Tawarik 26 ayat 16 yang berbunyi, "Ia sudah kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia terjerumus binasa. Ia berlaku tidak setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah pembakaran dupa." Dan itu dia satu dengan firman Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.